Sekarang kita lihat langkah-langkah dalam mendesain sebuah taksonomi sebagai bagian dari fundamental dari knowledge management. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menentukan kriteria pilot project. Nah, di sini yang pertama yang harus diperhatikan yaitu adalah terkait dengan readiness atau amount of pre-work, yaitu persiapan dari pilot project yang sudah cukup matang. Kemudian digabung dengan extendability atau applicability to rest of the enterprise, di mana pilot project selain dapat diterapkan, itu juga dapat memberikan dampak untuk bisa diterapkan di unit atau divisi lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah mengenai achievability, terkait dengan complexity dan realistik, di mana pilot project itu mudah untuk dicapai, tidak terlalu kompleks dan realistis. Kemudian harus ada terkait dengan cultural impact yang berupa operational impact. Di sini, pilot project itu harus dapat memberikan dampak yang besar terhadap produktivitas di tingkat level operasional. Dan yang terakhir yaitu high strategic impact, di mana pilot project itu dapat memberikan dampak yang besar terhadap tujuan strategik perusahaan. Nah, langkah kedua yaitu terkait dengan identifikasi phase utama, di mana di sini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu dinamai dengan Ranganathan, yang terdiri dari personality, matter, energy, space, dan time. Lalu ada bagian stage knowledge, yang terdiri dari people and organization, things and part, activity cycle, location, time or sequence, dan subject matter. Lalu ada bagian Rosenfeld and Morville, yang terdiri dari audience, product yang berupa dokumen type, ada geografi, ada topik dan price. Lalu ada bagian Taiwana yang berupa form, type, product and service. Lalu ada activity, location, time and domain, dan bagian Wurman yang terdiri dari kategori, location, time, alphabet, dan hierarchy atau scale of magnitude. Nah, ini adalah contoh form analysis facet, di mana ini ada dua pembagian, baik itu secara principle dan scale. Yang pertama adalah terkait dengan usability, di mana ini tadi dari intuitifnya. Nanti intuitifnya ini akan dinilai apakah dia cukup not intuitive atau intuitif. Nanti diberi nilai skor 1 sampai dengan 5. Lalu bagian unambiguous, apakah dia ambiguous or unambiguous. Lalu ada bagian consistent and predictable. Di sini di paling rendah dari inconsistent and unpredictable atau consistent and predictable. Lalu ada bagian meaningful, terkait dengan meaningless or meaningful. Ada bagian relevant, yaitu terkait dengan irrelevant or relevant. Dan bagian kedua itu terkait dengan robustness, yaitu ada hospitable, yang penilaiannya dimulai dari not hospitable dan hospitable, dan bagian durable, terkait dengan not durable or durable. Nah, ini adalah contoh penggunaan facet pada sebuah mesin pencarian. Di mana untuk facet itu terdiri dari berupa yang pertama adalah kategori. Sortiran berupa kategori, lalu ada company, penyortiran berdasarkan company, lalu ada penyortiran lagi berdasarkan city, berdasarkan state, dan juga berdasarkan salary. Jadi nanti ini bisa disortir sehingga munculkan hasil data informasi yang diinginkan.